Kita masih melanjutkan 4 macam sabar. Sabar yang pertama apa? Sabar dalam menjalani ketaatan sampai melakukannya. Terus sabar yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat sampai meninggalkannya. Sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah lantaran ketiga yang bukan pilihan atau perbuatan dari manusia. Nah, sekarang baru kita masuk yang keempat. Ini juga sama musibah. Sabar dalam menghadapi musibah lantaran perbuatan orang lain pada harta, kehormatan atau jiwa. Nah, coba dibaca di halaman ke-7. Silakan. Keempat, sabar dalam menghadapi musibah lantaran perbuatan orang lain pada harta, kehormatan atau jiwa. Harta, kadang pada harta diganggu, kadang pada kehormatannya yang diganggu, kadang pada jiwa. Terus, sabar bentuk ini itu amat berat sekali. nah, berat sekali. Kalimat berat ini baru disebut Ibnu Taimiyah setelah nyebut 3 sabar tadi. Berarti kalau menurut Ibnu Taimiyah, sabar yang keempat ini lebih berat daripada sabar dalam menjalani ketaatan, lebih berat daripada sabar dalam menjauhi maksiat, lebih berat daripada sabar menghadapi musibah yang bukan pilihan manusia. Terus, Karena jiwa merasakan sakitnya. Musibah ini umumnya tak disukai sehingga ada tuntutan untuk membalas. Yang mudah bersabar dalam hal ini adalah para nabi dan siddiqin. oke, para nabi dan siddiq. Apa tadi siddiq? Apa tadi siddiq? Yang selaras antara ucapan dan prakteknya. Nah, Ibnu Taimiyah singgung di sini 2 ini saja yang mudah jalani. Kita di sini butuh banyak belajar. Karena rata-rata kita di sini Ibnu Taimiyah katakan ingin balas. Sekarang pertanyaannya, kalau ada yang sakiti kita, ini kan kita bisa sederhanakan bahasanya ya. Jadi bersabar ketika disakiti. Ya kan? Bersabar ketika disakiti. Ibnu Taimiyah katakan di sini, umumnya kita tidak suka dan ingin balas. Pertanyaannya, balasnya itu sama atau ingin lebih? Apa, Pak? Ustadz, kalau dia pukul saya, kalau bisa dia masuk rumah sakit, Ustadz. Kalau tadi saya lawan 1, kalau bisa saya bawa turun 1 kampung lah. Nanti yang kalimat itu tadi nanti akan disebutkan Ibnu Taimiyah juga. Tapi beliau sebutkan di sini, asalnya ingin balas. Sehingga nahan diri dari balas ini yang berat. Nah, karena tadi beliau bilang sabar ini yang paling mungkin lakukan itu adalah para nabi. Beliau contohkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau disakiti, beliau berdoa, Yarhamullahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fasobara. Semoga Allah merahmati Musa. Jadi Nabi SAW bandingkan dengan nabi yang lain. Musa itu dia lebih disakiti, lebih banyak, tapi dia masih bersabar. Tapi kalau kita membandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, sebenarnya Nabi Muhammad SAW juga berat. Tapi ini untuk menghibur beliau. Kalau saya disakiti, Nabi Musa juga. Nabi Musa mau bersabar di situ.
Itu contoh Nabi yang menjalankan sabar ketika disakiti. Ada seorang Nabi dipukul oleh kaumnya, doanya apa? Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ada kalimat 3 di sini sebenarnya kata kuncinya. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguh mereka benar-benar tidak tahu. Nabi SAW juga pernah disakiti oleh kaumnya seperti itu, lantas beliau mengucapkan kalimat yang sama. Dalam doa di atas tadi nih, ada 3 pelajaran. 1, Nabi memaafkan kaumnya. Berarti kalau konsekuensi dari memaafkan, ada membalas? Ada membalas? Tidak. Maka kesimpulan paling mudah tentang sabar ketika disakiti berarti tidak membalas. Maafkan di sini. Terus yang kedua, Nabi memberikan ampun pada kaumnya. Maksudnya mendoakan ampunan. Ya Allah, ampunilah kaumku. Itu lebih daripada memaafkan loh, itu malah didoakan ampunan. Yang ketiga, Nabi memberikan uzur. Fa innahum la ya'lamun. Mereka itu tidak tahu. Ditambahkan lagi oleh Imam Ibnul Qayyim, ada catatan kaki nomor 2. Para nabi itu begitu sayang dan simpati pada kaumnya sendiri karena masih mengatakan itu kaumku. Mungkin kalau kita itu mungkin sudah hapus nih, ngapain mereka disebut kaum-kaum gitu. Kalau ada seorang yang zolimi yang lainnya, misalnya itu murid pada gurunya, ya muridnya yang sakiti, ngapain kamu sebut-sebut kamu murid, itu dihapus tuh dari istilah murid. Tapi Nabi Muhammad SAW masih Allahumma gfir liqaumi, masih kaumku, ya Allah ampunilah kaumku. Coba lihat alasan-alasan ini Nabi SAW, bentuk pemaafannya bagaimana luar biasa di sini. Nah, terus inilah bentuk sabar, dibaca halaman berikutnya lagi. Inilah bentuk sabar yang mendapatkan pertolongan, kemuliaan, kebahagiaan, rasa aman, dan kekuatan di sisi Allah. Sabar seperti ini menambah cinta Allah. Manusia makin mencintainya dan juga menambah ilmu. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Nah, ketika mereka sabar, terus dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya, di situ kan dapat kemuliaan, kebahagiaan, rasa aman, kekuatan di sisi Allah. Terus dengan sabar dan yakin. Dengan sabar dan yakin, kepemimpinan dalam agama itu diraih. Jika kesabaran ditambahkan dengan kekuatan yakin dan iman, seorang hamba akan meraih derajat kebahagiaan dengan karunia Allah. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Allahu dzul fadlil azim. Baca artinya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Oke. Terus Allah Ta'ala berfirman lagi, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Coba baca artinya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Ya, surat Fussilat ayat 34-35. Idfa billati hiya ahsan.
Balas yang jelek disuruh balas dengan yang baik. Kalau seandainya ada permusuhan, konflik, pertengkaran, karena jelek dibalas dengan yang baik, ka'annahu waliyun hamim, jadi teman dekat. Beda kalau jelek dibalas jelek, bukan teman, musuhan terus. Tapi karena jelek dibalas dengan yang baik, ka'annahu waliyun hamim, malah jadi teman yang dekat, teman yang sangat setia. Tapi yang bisa balas jelek dengan yang baik ini, wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Yang bisa lakukan seperti itu cuma orang yang sabar. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan yang bisa melakukan seperti itu orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Lihat keterangan dari Ibnu Taimiyah. Maksud sifat-sifat baik. Maksud sifat-sifat baik yang dianugerahkan adalah memberikan maaf dan ampun. Sedangkan di akhir ayat disebutkan balasan berupa keuntungan yang besar dan berlimpah, yaitu surga. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Qawaidu fi as-sabr. Fi as-sabr. Berarti di sini balas kejelekan dengan kebaikan itu dengan memberikan maaf dan ampun. Sudah, itu muqaddimah. Sekarang kita masuk bahasan inti. Kiat bersabar ketika disakiti. Totalnya, Bapak Ibu sekalian, totalnya ada 20 poin. Berapa? 20. Ini harus tuntas ini ya. Insya Allah ya. Masih kuat bertahan gak ini? Insya Allah. 20 poin nih. 3 poin pertama, ini 3 poin inti. Kalau 3 ini sudah dipahami baik-baik, saya rasa sudah cukup. Saya mau pulang dulu. Kuncinya 3 poin ini nih, 3 poin dulu nih. Oke, kalau saya biasanya bahas ini, saya bilang cukup 3 poin. Karena yang lainnya cuma ikutan aja. Bisa baca sendiri deh. Tapi nanti kalau renungkan kata per kata, ingat, poin-poin ini bukan saya yang ngomong ini ya. Ini Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu nggak pernah ketemu bapak, tidak pernah ketemu ibu. Tapi ketika dia ngomong nih, pas banget dengan masalah. Nanti kita lihat aja nih. Kita mulai masuk dalam poin pertama. Judul-judulnya pertama, kedua sampai ke-20 itu judul dari saya. Cuma ingin meringkas poinnya saja. Poin pertama, meyakini bahwa semua telah ditakdirkan oleh Allah. Berarti apa kiat bersabar ketika disakiti? Yang pertama, meyakini takdir. Bahasa kita, ini sudah jadi takdirnya. Tapi lihat nanti gaya bahasa dari Ibnu Taimiyah berikut ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ayasyhadu anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, kama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, fala yataharraku fil alami al-uluwiyyi was-sufliyyi dzarratan illa bi iznihi wa masyiatihi wal ibadu alatun. Fanzur ila alladhi sallatahum alaik wa la tanzur ila fi'lihim bik tastarihu minal hammi wal ghammi wal hazan. Coba kita lihat terjemahannya. Hendaknya ia mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah yang menciptakan segala perbuatan hamba, baik itu gerakan, diam, dan keinginannya. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi pasti akan terjadi. Segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk terjadi maka pasti tidak akan terjadi. Sehingga tidak ada satupun benda meski seberat zarrah, seukuran kecil, yang bergerak di alam ini melainkan dengan izin dan kehendak Allah.
Oleh karenanya hamba adalah Allah. Lihatlah kepada zat yang menjadikan pihak lain menzalimimu. Lihat pada takdir Allah dan janganlah pandang tindakannya terhadapmu. Apabila Anda melakukan hal itu, maka Anda akan terbebas dari segala kepedihan, duka, dan kesedihan. Berarti yang direnungkan pertama, ini sudah jadi takdir. Ibnu Taimiyah katakan, perhatikan takdir saja. Nggak usah mikir orang yang menyakiti kita. Jika engkau imani takdir, tastarih. Lihat kalimat yang terakhir itu. Engkau akan bebas dari 3 macam kesedihan. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, kesedihan itu ada 3 macam. Coba lihat di situ bahasa Arabnya itu, minal hammi wal ghammi wal hazan. Lihat teksnya itu ya. Saya pahamkan dulu bahasa Arabnya ini. Soalnya kalau ini dipahami baik-baik akan tahu nih. Kita pun mengalami kesedihan biasanya 3 ini. Coba perhatikan perbedaannya. Ham. Ada situ ham tak? Minal hammi. Ada ham situ? Ham itu kekhawatiran pada masa akan datang. Besok mau makan apa ya? Besok kalau saya nikah nanti istri saya minta macam-macam bagaimana ya? Ham namanya itu. Besok kalau saya punya anak banyak gimana kasih makan? Ham itu namanya. Besok kalau nggak ada yang mau dengan saya gimana ya? Ham lagi. Terus gham. Gham itu kesedihan yang dialami saat ini. Seperti kesedihan yang dialami Nabi Yunus alaihissalam, yang ketika beliau dalam perut ikan, beliau membaca bacaan la ilaha illa anta. Terus subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kapan Nabi Yunus baca itu? Ketika mengalami gham, kesedihan yang dalam. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surat Al-Qalam, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut idznada wa huwa makzum. Bersabarlah engkau menghadapi ketetapan Rabbmu, dan janganlah engkau seperti sahibil hut, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kadang disebut Zunnun. Nun itu nama lain dari ikan. Kadang disebut sahibil hut. Hut itu ikan juga. Isnada, ketika dia berada dalam perut ikan tadi, wa isnada, dia berdoa kepada Allah, wa huwa makzum, dia dalam keadaan makzum. Makzum itu artinya apa? Malu'ul gham. Apa malu'ul gham? Kesedihan yang dalam sekali saat ini. Tadi balik, ham tadi apa ham? Akan datang. Gham saat ini. Sekarang hazan. Bisa juga huzni. Huzni atau hazan itu adalah kesedihan yang dialami pada masa lampau. Pernah nggak Bapak Ibu ada alami kesedihan yang dialami masa dulu terus ke bawah sampai saat ini? Pernah nggak? Oke. Biasa kita sebut apa? Trauma, kenangan-kenangan pahit, terbawa terus. Berarti kesimpulannya, kesedihannya ada 3 waktu tadi berarti kan? Yang akan datang disebut apa? Ham. Yang saat ini disebut apa? Gham. Yang masa lalu disebut apa? Hazan. Maka kalau imani takdir dengan baik, kekhawatiran masa akan datang akan teratasi. Kesedihan saat ini juga akan terangkat. Kenangan-kenangan pahit masa lalu juga, dan trauma-trauma yang ada, Allah akan bantu itu, tolong itu kalau kita imani takdir dengan baik.
Contoh, kalau orang imani takdir dengan baik, dia nggak mungkin trauma. Trauma itu ada sisi ketidakadilan. Sisi ketidakadilan apa? Dulu dia trauma dengan si A di masa lalu. Dia bawa ke zaman ini nih dengan si B. Bagaimana dia nyamakan si A sama si B zaman ini? Orangnya sudah beda. Kenapa disamakan? Ustadz, semua laki-laki sama, Ustadz. Kenapa samakan laki-laki ini dengan ini? Nggak adil. Maka orang yang trauma harus dinasihati dulu. Itu nggak sama. Dari mana kamu tahu takdirnya si A ini bawa ke takdirnya si B? Nggak adil dong. Maka itulah hikmah orang imani takdir. Yang kekhawatiran akan pada masa akan datang, wah kita nggak tahu takdirnya. Gimana mau khawatir? Saya mau kasih makan apa besok? Ya kerjalah. Tetap masih bisa kasih makan. Untuk saat ini sedih, ini sudah jadi takdir. Untuk masa lalu kenangan-kenangan pahit, trauma-trauma juga masih bisa diatasi. Maka Ibnu Taimiyah ingatkan, pahami takdir terlebih dahulu. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sudah? Dapat nih poin pertama ya? Baik, kita lanjut poin yang kedua. Musibah berupa gangguan dari orang lain adalah karena kita. Ini yang kedua nih berat ini. Karena kita itu jadi orang yang gak mau salahin diri sendiri. Kok saya? Sini Ibnu Taimiyah ingatkan, musibah berupa gangguan dari orang lain itu karena dosa kita sendiri. Beliau katakan, ayasyhada dzunubahu wa anna Allah innama sallatahum alaihi bi dzambihi. Kama qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Fa idza syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruhi fasababuhu dzunubuhu. Ishtaghala bit taubati wal istighfari minadz dzunubil lati sallatahum alaihi an dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Wa idza ra'aital abda yaqa'u fin nasi idza adahu wa la yarji'u ila nafsihi bil laumi wal istighfari fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyatun. Wa idza taba wastaghfara wa qala hadza bi dzunubi sarat fi haqqihi nikmatun. Nah, coba baca dulu itu. Artinya, hendaknya seorang mengakui segala dosa yang telah diperbuat dan mengakui bahwasannya tak kala Allah menjadikan pihak lain menzalimi dirinya, maka itu semua dikarenakan dosa-dosa yang telah ia perbuat. Oke, dosa-dosa siapa? Dosa-dosa siapa? Kita sendiri. Ya, ini disebabkan dosa-dosa kita sendiri, tapi Allah takdirkan itu lewat orang lain kita itu dihukum. Tapi itu asalnya karena dosa-dosa kita sendiri. Maka dalam ayat dikatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Musibah apapun kan di sini. Bisa musibah tadi sakit, kecelakaan, bisa juga musibahnya apa? Karena orang lain, sakiti jiwa, sakiti harta, sakiti kehormatan kita. Itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, artinya dosamu sendiri. Artinya kalau kita punya dosa diwujudkan dalam musibah, musibah itu bisa jadi dari orang lain yang sakiti kita. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Berarti Bapak Ibu sekalian, dosa itu diwujudkan musibah itu cuma sedikit saja.
dosa-dosa kita yang banyak, wujudnya itu Allah masih maafkan. Andai saja dosa ini diwujudkan dalam bentuk musibah semuanya, hancur kita di muka bumi. Tapi tetap masih dikatakan wa ya'fu an katsir. Allah memberikan maaf dengan pemaafan yang banyak. Karena kalau semuanya diwujudkan dalam bentuk musibah, ya Allah, kita bagaimana mau hidup di muka bumi ini? Dan ada musibah yang bagaimana bentuknya? Kita dapat musibah disakiti oleh orang lain. Ibnu Taimiyah lanjutkan lagi. Apabila seorang hamba mengakui bahwa segala yang tidak menyenangkan yang menimpanya disebabkan oleh dosa-dosanya yang telah lalu, maka dirinya akan sibuk untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya yang menjadi sebab Allah menurunkan musibah tersebut. Ia justru sibuk melakukan hal itu dan tidak menyibukkan diri mencela dan mengolok-olok berbagai pihak yang telah menzaliminya. Oke. Berarti disuruh sibuk apa? Disuruh sibuk apa? Taubat dan apa? Istighfar. Dia tidak sibuk menyalahkan orang lain. Berarti yang dilakukan di sini apa? Introspeksi diri. Cara memahaminya yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Kita itu memperbaiki diri sendiri itu lebih mudah daripada memperbaiki orang lain. Betul nggak? Orang lain yang salah, mau suruh dia berubah berat sekali loh itu. Tapi kalau kita suruh, saya tobat, saya istighfar, masih lebih mudah, jalan itu. Harapkan orang lain untuk berubah, sulit dia untuk berubah. Setuju? Berarti lebih enak memperbaiki diri sendiri. Lalu baca lagi kalimatnya. Oleh karena itu, apabila seseorang melihat seorang yang mencela manusia yang telah menyakitinya dan justru tidak mengoreksi diri dengan mencela dirinya sendiri dan beristighfar kepada Allah, maka ketahuilah pada kondisi demikian, musibah yang ia alami justru adalah musibah yang sebenarnya. Dia kalau tidak koreksi diri, malah jelek-jelekan orang lain terus, malah mikir untuk balas dendam. Dia nggak mau koreksi diri itu. Yang terjadi sebenarnya musibah di atas musibah. Musibahnya jadi dua. Pertama musibah tadi sudah disakiti, yang kedua musibah jelekkan lagi. Harusnya dia sibuk dengan istighfar, sibuk dengan taubat. Terus Sebaliknya, apabila dirinya bertaubat, beristighfar, dan mengucapkan musibah ini dikarenakan dosa-dosaku yang telah saya perbuat, maka pada kondisi demikian musibah yang dirasakannya justru berubah menjadi nikmat. Masya Allah. Nikmatnya apa? Kok bisa musibah berubah jadi nikmat? Nikmatnya apa di sini? Karena dia dapatin nikmat, bisa taubat, bisa istighfar. Tapi kalau dia jelek-jelekan orang lain, musibah pertama ada, musibah kedua datang. Tapi kalau dia istighfar terus taubat, yang ada musibah yang pertama datang tuh nikmat berikutnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ini suatu kalimat yang indah, jawahirul kalam, kalimat permata, la yarjuwanna abdun illa rabbah, la yakhafanna abdun illa dzambah. Dibaca artinya. Seharusnya manusia tidaklah berharap melainkan hanya kepada Allah. Yang seharusnya ditakuti oleh manusia adalah dosanya, karena dosa itu dapat menghancurkan dirinya. Yang dia harap itu kepada Allah. Yang dia takuti harusnya adalah dosa-dosanya. Terus ada sebuah athar juga dari Ali, man nazala bala'un illa bidzambin
wala rufi'a illa bitaubatin. Baca artinya. Musibah tidaklah turun melainkan karena dosa. Musibah tidaklah terangkat melainkan dengan taubat. Musibah turun karena apa? Dosa. Berarti kalau ada yang sakiti, maka karena dosa kita. Musibah ini bisa terangkat dengan apa? Taubat. Berarti kita ringkas. Kaidah pertama, kiat pertama. Apa tadi kiat pertama? Apa kiat pertama? Meyakini takdir. Kiat kedua, introspeksi diri. Ustadz, tapi kan dia yang salah. Belum kita bahas sampai di situ. Ini belum nyinggung orang lain ini. Malah salahkan diri sendiri. Kita banyak salah, kita banyak kurang, kita banyak dosa. Maka kalau ada masalah dalam rumah juga sama. Ustadz, istri saya kok kayak gini. Suaminya langsung, itu karena saya itu banyak dosa, saya banyak kekurangan. Ustadz, kok suami saya kayak gini? Sama juga. Itu karena saya banyak dosa, saya kurang taat, saya masih jadi istri yang kurang untuk memenuhi hak-hak suami. Enak kan mikirnya? Terus balasnya kapan Ustadz? To be continue. Kapan-kapan. Ini belum ada balas dendam ini. Sudah. Cukup sampai poin 2 saja. Cukup? Belum? Berarti belum balas kan ini kan? Belum selesai. Kenapa? Belum balas dendam Ustadz. Kapan balasnya? Lihat cara balasnya di poin nomor 3. Yakinlah ada pahala terbaik bagi orang yang bersabar dan mau memaafkan. Ibnu Taimiyah katakan, ayasyadal abdu husna tsawabil ladzi wa'adahallahu liman afa wa sabara. Kama qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin wa lama kana an-nasu inda muqabalatil adza salasata aksamin zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi wa muqtasidun ya'khudhu biqadri haqqihi wa musinun ya'fu wa yatruku haqqahu. Zakarul aqsama salasata fi hadhil ayati fa awwaluha lil muqtasidin wa wasfuha lis sabiqin wa akhiruha lidz zalimin. Nah, coba baca dulu artinya. Hendaknya seorang mengetahui pahala terbaik yang disediakan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang memaafkan dan bersabar. Disuruh apa tadi? Memaafkan dan bersabar. Terus terhadap tindakan orang lain yang menyakitinya. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya. Langsung baca artinya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Oke, sini ada 3 keadaan. Ada yang kejahatan dibalas dengan yang serupa. 1, lihat tulisan saya itu. Yang kedua, memaafkan dan berbuat baik. 2, yang ketiga, zalim. Berarti membalas ini berdasarkan Asyura ayat 40 ada 3 keadaan. Yang pertama, balas serupa. Yang kedua, memaafkan dan berbuat baik. Yang ketiga, zalim. Coba lihat keterangan dari Ibnu Taimiyah, dibaca lagi di bawahnya. Ditinjau dari segi penunaian balasan, manusia terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu pertama, golongan yang zalim karena melakukan pembalasan yang melampaui batas. 2, golongan muqtasid yang moderat
dan hanya membalas sesuai haknya. Dan 3, golongan yang muhsin, berbuat baik karena memaafkan pihak yang menzalimi dan justru meninggalkan haknya untuk membalas. 3 ya. Pertama, orang apa? Zolim, membalas lebih dari haknya. Temannya cubit, dia balas lebih apa? Jotos, tak. Kalau bisa sampai dia pingsan aja sekali ya. Zolim berarti karena melebihi haknya. Terus yang kedua, muktasid, sama. Berarti temannya cubit, dibalas apa? Cubit. Tapi nggak boleh lebih merah. Kalau lebih merah, lebih parah, berarti jadi apa? Zolim. Yang ketiga, disebut muhsin. Zolim, muqtasid, terus apa? Muhsin. Muhsin itu yang jelek dibalas dengan yang baik. Berarti kalau dia dicubit, balasannya apa? Matur nuwun, Mbak. Baik sekali. Iya tak? Iku nggak balas, ya senyumin aja. Matur nuwun nggih, itu selesai itu. Nanti orang malah bilang, ini orang ini stres nih, saya cubit kok dia malah terima kasih. Tapi itu jelek, balas dengan yang baik. Dia fitnah kita, balasannya, ya Allah saya doakan dia, ya Allah semoga Allah beri hidayah untuk dia. Tapi kayak tadi dibaca sama Mas Jul tadi, ya Allah, dia itu buat saya sakit hati. Saya mau balas dia dengan saya doakan. Ya Allah, timpakanlah sakit hati yang sama seperti saya. Itu berarti balasnya apa itu, Pak? Bu? Masuk yang mana nih? Zolim? Muktasid? Atau muhsin? Hah? Kalau masih sama, berarti masuk yang mana? Muktasid. Belum dapat pahala. Cuma puaskan diri saja berarti. Allah sebutkan 3 golongan tadi di ayat tadi itu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balas jelek itu dengan yang jelek yang serupa masih boleh, cuma boleh. Tapi Allah katakan faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan mau memperbaiki. Karena kalau cuma balas, nanti balas lagi terus-menerus. Tapi mau memaafkan dan mau memperbaiki, fa ajruhu 'alallah, pahalanya di sisi Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Maka ayat tadi disebutkan tentang muktasid, tentang muhsin, tentang zalim. Berarti yang berpahala orang yang mana ini? Muhsin. Yang paling berat yang mana? Kok yang paling berat zolim, Bu? Zolim mah tinggal balas saja. Muhsin. Masa sudah dicubit suruh maafkan? Iya kan, kita kan kayak gitu. Enak aja. Saya mau balas juga. Rata-rata pingin balas. Terus Ibnu Taimiyah katakan lagi, wa yashhadu nida al-munadi yaumil qiyamati ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah fala yakumu illa man afa wa aslaha wa idza syahida ma'a dzalik futal ajru bil intiqami wal istifai sahula alaihi sabru wal afu. Baca. Hendaknya ia juga mengetahui panggilan malaikat di hari kiamat kelak yang akan berkata, perhatikanlah, hendaknya berdiri orang-orang yang memperoleh balasan yang wajib ditunaikan oleh Allah. Ya, cuma disuruh berdiri saja karena dia sudah balas dengan yang semisal. Terus ketika panggilan ini selesai dikumandangkan, tidak ada orang yang berdiri melainkan mereka yang sewaktu di dunia termasuk golongan yang senantiasa memaafkan dan bersabar terhadap gangguan orang lain kepada dirinya. Ya, berarti yang utama yang mau memaafkan dan mau bersabar. Lalu, apabila hal ini diiringi dengan pengetahuan bahwa segala pahala tersebut akan hilang jika dirinya menuntut dan melakukan balas dendam, maka tentulah
ia akan mudah untuk bersabar dan memaafkan setiap pihak yang telah menzaliminya. Jadi kalau cuma nuntut balas, gak dapat pahala. Pahalanya gak ada, cuma puaskan diri saja. Nanti masalah memuaskan diri akan disinggung oleh Ibnu Taimiyah juga. Beliau ada kalimat sendiri di situ. Cuma puaskan diri. Pahala dapat nggak? Luput dari pahala karena dia cuma mikir balas dendam. Maka pelajaran penting dari bahasan sampai poin 3 ini adalah dari tindakan zalim orang lain kita dituntut tidak balas dendam. Kita dituntut tidak balas dendam. Balasannya adalah memaafkan. Dan kalimat dari Ibnu Taimiyah tadi beliau singgung gini. Yang namanya muhsin itu di teks Arabnya sini ya. Muhsin itu ya'fu, dia maafkan wa yatruku haqqahu. Dia tinggalkan yang menjadi haknya. Artinya dia sejatinya bisa balas tapi dia tinggalkan untuk balas. Bisa balas nggak? Bisa. Cubit bisa dibalas cubit? Bisa. Tapi dia tinggalkan untuk balas. Dia sudah maafkan. Anggap selesai. Oke, di sini saya tambahkan keterangannya di halaman 20 itu cuma meringkas saja. Ada tingkatan zalim, ada tingkatan muqtasid, ada tingkatan musin. Level terpuji ketika ada yang menyakiti kita adalah musin. Musin itu artinya membiarkan, tidak ambil pusing, yatruku haqqahu, alias cuekin saja. Terus yang kedua, memaafkan. Oke. Untuk sesi ini kita tutup dengan poin keempat. Baca. Keempat, maafkanlah dan balaslah dengan berbuat baik karena Allah menyukai orang muhsin. Bentar, saya baca dulu. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Ayasyhadu annahu idza afa wa ahsana awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqaihi minal ghish wal ghil wa talabil intiqam wa iradatis syarr wa hasalalahu min halawatil afwi ma yazidu ladzatahu wa manfaatahu ajilan wa ajilan alal manfaatil hasilati lahu bil intiqami ad'afan mudha'afah wa yadkhulu fi qouli ta'ala wallahu yuhibbul muhsinin fa yasiru mahbuban lillah wa yasiru halu hala man ukhidha minhu darahimu fa'uwidha anha ulufan minad dananiri fahina idzin yafrahu bima mannallahu alaihi a'zamu farahin ma yakun. Coba baca artinya. Hendaknya ia mengetahui bahwa apabila ia memaafkan dan berbuat baik, maka hal itu akan menyebabkan hatinya selamat dari berbagai kedengkian, dendam, dan menuntut balas kepada saudaranya serta akan terbebas dari keinginan berbuat jahat kepada pihak yang menzaliminya. Sehingga ia memperoleh kenikmatan memaafkan yang justru akan menambah kelezatan dan manfaat yang berlipat-lipat. Baik manfaat itu dirasakan sekarang atau nanti. Iya, jadi kalau memaafkan dia dapat manfaat. Hati tenang. Dia dapat manfaat saat ini, sekarang, dan akan datang. Besok-besok nggak mikir-mikir orang lagi. Capek mikir orang terus. Terus manfaat di atas tentu. Manfaat di atas tentu tidak sebanding dengan kenikmatan dan manfaat yang dirasakan ketika melakukan pembalasan. Oleh karenanya, dengan perbuatan di atas, ia termasuk dalam firman Allah Ta'ala, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, muhsin. Ya, terus dengan melaksanakan perbuatan di atas, dirinya pun menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Kondisi yang dialaminya layaknya seorang yang kecurian beberapa dirham
tetapi ia malah menerima ganti beberapa ribu dinar. Dengan demikian, ia akan merasa sangat gembira atas karunia Allah yang diberikan kepadanya melebihi kegembiraan yang pernah dirasakannya. Nah, jadi buat memaafkan di sini, kalau kita lihat catatan di sini ya, salamatul qalb, selamatnya hati dari dengki, dendam, nuntut balas dan berbuat jahat. Terus kita juga mendapatkan rasa manis ketika memaafkan, manfaat yang lebih besar daripada membalas. Terus yang ketiga dari memaafkan lagi, Allah mencintai orang yang berbuat baik, muhsin. Di antara bentuknya adalah memaafkan. Ada dua level di sini ya, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Ini dalam cinta Allah di sini. Terus yang keempat, orang yang memaafkan itu keadaannya seperti orang yang dirampas darinya beberapa dirham, lalu diganti dengan beberapa ribu dinar. Ia lebih senang dengan balasan yang besar dari Allah berupa karunia yang Allah berikan. Kesimpulan yang keempat, ingat balasan orang yang muhsin. Apa muhsin? Apa muhsin? Yang jelek dibalas dengan yang baik. Orang muhsin itu pahalanya luar biasa. Baik, bahasa yang tersisa nanti insya Allah kita kaji ba'da salat zuhur. Sudah mau zuhur? Atau ada pertanyaan dulu? Iya. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah yang harus dilakukan jika suami selalu mengungkit kesalahan yang sudah berlalu sehingga sepertinya tidak ada kebaikan di diri istrinya? Apakah berdosa jika akhirnya istri merasa masa bodoh atau diam dengan hubungan ini dikarenakan sikap suami yang tidak bisa merangkul istri? Oke, masih mengungkit-ungkit masa lalu. Apalagi itu menyangkut dosa. Harusnya kalau memang orang sudah berubah, sekarang sudah jadi lebih baik, nggak usah ngungkit-ungkit yang dulu lagi. Yang dulu biarlah berlalu. Ikut keadaan saat ini, lihat keadaan saat ini. Karena orang tidak lepas dari dosa. Coba lihat aja orang yang telah membunuh 99 nyawa plus 1 genap 100. Allah masih maafkan loh itu. Dan dia sesali. Kalau memang betul-betul menyesal, ya sudah dimaafkan, gak usah ungkit-ungkit lagi. Nanti komunikasikan dengan suami baik-baik, nyatakan bahwasanya saya sudah taubatan nasuha, saya sudah tidak pikir yang dulu-dulu lagi. Mohon tidak diungkit-ungkit. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya Ustaz, satu boleh Ustaz? Ya. Baik. Ustadz, apakah bersabar ada batasnya? Karena sebagian kita menganggap seperti itu. Apakah benar? Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau bilang ada batasnya, sejatinya dia lagi tidak sabar. Nanti ada ceritanya di dalam bahasan berikutnya insya Allah. Insya Allah Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Dan itu adalah pertanyaan terakhir kita di sesi yang kedua. Dan insya Allah kita sudah memasuki waktu zuhur, kurang lebih 3 menit lagi. Dan kita ucapkan jazakallah Ustaz, mudah-mudahan Allah memudahkan Ustaz untuk memberikan ilmu di sesi yang berikutnya dan memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Dan sekali lagi kami himbau kepada seluruh jamaah bahwa tempat wudhu ikhwan ada di sebelah kiri, ya sebelah kiri sini, dan di tempat buang air kecil, sementara di akhwat ada di lurusan dari pintu keluar akhwat. Demikian sesi yang kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.